Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas bab 2 yaitu Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Nomor absen 6, Arum Landari. Nomor absen 7, Auliatara Muharramah Putri. Nomor 8, Barazan Diansyah. Nomor 15, Vera Febrianti. Nomor 23, Jonathan Adi. Nomor 25, Monalisa Andika Putri. Apa saja sih yang akan kita bahas? Materi pertama yaitu perkembangan politik yang mencakup sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan pemilu tahun 1955. Untuk materi yang kedua yaitu mencari sistem ekonomi nasional yang mencakup 1. Pemikiran ekonomi nasional, 2. Sistem ekonomi liberal. Subbab pertama, perkembangan politik. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif yaitu presiden. Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham tersebut berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong atau semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom telah menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang terus bersaing sejak masa demokrasi parlementer sehingga mulai terciptanya sikap saling gotong royong antar sesama manusia. Dua sistem kepartaian partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuk partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini. 1. Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, pimpinan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo, tanggal berdiri 7 November 1945. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI, pimpinan Sidik Joyo Soekarto, tanggal berdiri 29 Januari 1945. 3. Partai Sosialis Indonesia atau PSI, pimpinan Amir Syarifuddin, tanggal berdiri 20 November 1945. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI, pimpinan Yusuf, tanggal berdiri 7 November 1945. 5. Partai Buruh Indonesia atau PBI, pimpinan tanggal berdiri 8 November 1945. 6. Partai Rakyat Jelata atau PRJ, pimpinan Sultan Dewanis, tanggal berdiri 8 November 1945. 7. Partai Kristen Indonesia atau disebut Partindo, yang dipimpin DS Prabowo, tanggal berdiri 10 November 1945. 8. Partai Rakyat Sosialis atau disebut juga
PRS yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang didirikan tanggal 20 November 1945. 9. Persatuan Marhen Indonesia atau disebut juga Permai yang dipimpin oleh JB Asa yang didirikan tanggal 17 Desember 1945. Yang ke-10, Partai Katolik Indonesia atau disebut juga dengan PKRI yang dipimpin oleh Isi Kasimo yang didirikan tanggal 8 Desember 1945. Pemilu tahun 1955. Pemilihan umum pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum pada tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk pemilihan Dewan Anggota Konstituen dan atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Di sini saya akan membahas sub 2 mengenai mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama, pemikiran ekonomi. Pada tahun 1950-an, pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina. Sebagai penggerak perekonomian Indonesia, perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KBM atau Konferensi Meja Bundar antara lain meningkatkan nilai utang Indonesia baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah, dan nilai ekspor di Indonesia pada saat itu masih sangat bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi masalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Swaimitra. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Pada tanggal 7 Januari 1956, rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang.
Biro ini dipimpin oleh IR Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun, yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya, memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya presentasi defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Sekian pembahasan bab 2 dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.